Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamima Balkis Windra dengan NIM 240402043, Program Studi Sistem Informasi. Baik, video kali ini saya akan membuat review project bengkel saya, yang dimana di sini saya akan mereview CRUD dari salah satu tabel master, yaitu tabel pelanggan, dan juga salah satu dari tabel transaksi, yaitu tabel penjualan. Nah, di sini kita sudah ada di berandanya. Di sini kan tadi saya mau mereview tabel pelanggan. Jadi ketika kita klik menu pelanggan ini, dia akan menampilkan daftar dari si pelanggan. Nah, seperti ini. Jadi ada nama kode, plat nomor, nama kendaraan, tahun, ID CK-nya, ID jenis kendaraan, dan nomor HP, alamat, dan di sini kita bisa ngedit dan juga hapus. Nah, untuk tampilan indeks ini, tampilan dari tabel ini itu bisa kita lihat di root-nya yang ini, yang dimana dia dengan function index di sini di pelanggan controller. Di sini dia mengambil, karena di sini saya memakai model, jadi dia mengambil semua data di model pelanggan yang ini. Nah, ini adalah data-data di model pelanggan, dia mengambil semuanya untuk ditampilkan ke daftar tadi, ke ini tadi, untuk ditampilkan ke view yang ini melalui tabel P pelanggan. Kemudian jika kita di sini kan ada aksi untuk tambah pelanggan, edit, dan juga hapus. Jadi kita akan coba CRUD-nya. Yang pertama itu untuk kita menginputkannya, yaitu dengan kita mengklik tombol tambah pelanggan ini. Nanti akan muncul form untuk kita mengisinya, untuk menambahkan pelanggan. Nah, ketika kita mengklik tombol tambah pelanggan ini, dia itu akan mengarahkan kita ke CRUD create pelanggan. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini di tabel pelanggan, di file tabel pelanggan saya yang daftar tadi. Nah, jika kita klik tombol tambah pelanggan tadi yang ini, dia akan mengarahkan ke root pelanggan create. Root pelanggan create yang ini dengan function create di sini di pelanggan controller. Nah, nanti setelah ke root dia akan mengarahkan ke controller. Di sini function create ini mengambil sama kayak seperti tadi, dia mengambil model jenis kendaraan di sini. Dia mengambil semua data ini untuk ditampilkan nanti di view form tadi, form pelanggan tadi. Kemudian setelah kita klik tombol tadi, dia akan menampilkan form pengisian ini kan, form input pelanggan ini. Jadi setelah kita isi semua ini, data-datanya misalnya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Di sini saya sudah menambahkan datanya. Kemudian jika kita klik tombol simpan data pelanggan baru ini, dia akan masuk ke daftar pelanggan yang diindeks tadi. Jika kita klik, tidak akan bertambah. Nah, di sini dia akan memberitahu kalau data pelanggan itu berhasil ditambahkan, dan di sini data yang ini sudah tertambah. Nah, untuk logika dari input pelanggan tadi itu kan kita sudah membahas yang create-nya kan. Kemudian untuk yang store-nya, di sini itu dia nanti setelah kita klik tombol simpan tadi di form tadi, dia akan mengarahkan kita ke root pelanggan store. Di sini kan ini file form saya tadi. Nah, nanti dia akan mengarahkan ke root pelanggan store. Di sini bisa kita lihat nih dengan function store dan di pelanggan controller. Kita lihat function store di sini yang pertama itu dia melakukan validasi data dari yang semua diinputkan tadi. Nah, di sini dia akan memeriksa apakah sudah data-data tadi itu sudah terisi dengan lengkap atau tidak, atau masih ada yang kosong gitu kan. Kalau dia sudah terisi, khusus untuk kode dan nomor plat, di sini dia bersifat unik. Di sini dia bersifat unik agar tidak ada dua pelanggan gitu, dua pelanggan yang mempunyai nomor plat ataupun kode yang sama gitu, karena dia harus unik di sini.
Di sini akan memvalidasi apakah data-data tadi itu sudah terisi atau belum. Terus untuk ID jenis kendaraan di sini diperhatikan juga karena harus diisi juga karena nanti bakal ada drop down-nya gitu. Terus di sini jika validasi tadi itu gagal ya, jika ada kolom yang tidak terisi atau salah input atau ada data yang sama, nah di situ nanti akan gagal untuk diinputkan. Terus dia akan memunculkan notifikasi berupa bahwa inputan tadi itu gagal. Kemudian jika inputan tadi validasi tadi itu sudah benar, dia akan masuk ke database untuk disimpan. Data-data tadi yang sudah diinputkan itu akan masuk ke database, lalu akan menampilkan notifikasi bahwa itu data pelanggan tadi itu berhasil ditambahkan. Dia akan kembali lagi ke pelanggan indeks. Nah, baik, selanjutnya untuk bagian editnya, untuk CRUD yang edit, di sini kan kita bisa mengedit data ini. Misalnya kita klik yang nomor 1 ini, tombol editnya. Di sini nanti kita bisa mengedit, misalnya Ahmad Yani 2, seperti itu. Terus kita simpan perubahan pelanggannya. Nah, di sini dia bakal tergantikan. Nah, untuk logikanya itu, karena kita masih berada di halaman indeks ya. Nah, jika kita mengklik tombol edit ini, dia akan mengarahkan kita ke root edit. Di sini bisa kita lihat ya, tabel pelanggan, di file tabel pelanggan saya tadi. Nah, di sini kan ada tombol untuk edit kan. Dia akan mengarahkan ke root pelanggan edit berdasarkan ID. Pelanggan berdasarkan ID di sini. Kita lihat rootnya pelanggan edit di sini. Nih, bisa dilihat dia itu mengarahkannya itu sesuai dengan ID. Jadi untuk di controllernya, untuk editnya di sini, dia akan, karena saya pakai model juga tadi ya, dia akan mengambil semua data pelanggan tadi, nih di model pelanggan ini, berdasarkan ID. Misalnya jika kita klik yang ini, baris yang nomor 1, berarti dia akan hanya mengedit yang ini saja, baris nomor 1 saja, tidak mengedit yang baris lainnya, dan akan memunculkan form edit untuk yang baris 1 saja, seperti itu. Nah, terus untuk jenis kendaraan juga sama, diambil juga semua datanya agar muncul ya di bagian edit tadi. Terus ini kan tadi kan misalnya kita mau edit tadi kan sudah muncul tuh di view form editnya seperti ini. Kemudian jika kita klik tadi kan, jika kita klik untuk ini, tombol ini, simpan perubahan pelanggan ini tuh dia akan mengarahkan kita ke root update. Nih, seperti di sini. Nah, dia akan mengarahkan kita ke root update pelanggan berdasarkan ID. Kita lihat root pelanggan update di sini dengan function update di pelanggan controller di sini. Nah, dia akan memvalidasi lagi. Dia akan memvalidasi lagi apakah yang kita ubah tadi untuk kode dan nomor plat ini dia unik ya tadi. Jadi selanjutnya dia akan memvalidasi lagi sama dengan yang create tadi, dia akan memvalidasi lagi apakah data-data tadi itu sudah terisi semua atau belum. Nah, jika sudah terisi, jika sudah benar validasinya, maka dia akan menyimpan ke database, tapi jika tidak, dia akan memunculkan pesan error seperti ini nanti. Nah, jika dia berhasil tadi kan, maka data tadi itu akan terupdate berdasarkan ID-nya tadi, sesuai dengan yang kita pilih, ID yang kita pilih. Nah, di sini nanti dia akan tersimpan ke dalam database. Kemudian kembali lagi ke halaman indeks ini tadi. Nanti dia akan kembali ke halaman indeks yang sebelumnya, ke halaman sini lagi. Dengan notifikasi bahwa data itu berhasil diupdate.
Kemudian untuk yang aksi selanjutnya yaitu delete, growth selanjutnya yaitu delete. Jika kita menghapus gitu ya data ini, jika kita klik ini maka dia akan terhapus. Akan muncul alert dan ada pesan bahwa data pelanggan tadi berhasil dihapus. Nah, logikanya itu jika kita klik tombol delete ini tadi, pelanggan delete, berdasarkan ID juga, di sini dia akan mengarahkan kita ke root delete kan, ke root delete atau destroy. Di sini nanti dengan function destroy maksudnya. Di sini di pelanggan controller. Nah, di sini bisa kita lihat dia akan mencari data pelanggan berdasarkan ID tadi. Ini untuk model pelanggannya tadi. Maka jika kita memilih salah satu data untuk dihapus, maka dia akan menghapus dengan perintah delete ini tadi. Jika sudah berhasil di delete atau dihapus, data tersebut akan akan memberitahu kalau data tadi itu sudah terhapus seperti ini. Dan akan kembali ke halaman indeks si pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan mereview untuk yang di tabel penjualan, salah satu di tabel transaksi itu tabel penjualan. Di sini saya akan mereview growth-nya dari tabel penjualan. Di sini kita bisa menambahkan penjualan, terus kita bisa mengedit, menghapus, mencetak detail ya, dan juga mencetak rekap di sini. Nah, pertama, di sini untuk tampilan indeks tabel penjualannya itu bisa dilihat ya di root-nya. Kita bisa lihat root untuk penjualan. Ini untuk tampilan indeksnya, dia akan mengarahkan ke controller index, di mana di sini akan return list. List di sini sebagai function list. Di sini akan menampilkan semua data dari model jual. Ini data ini akan ditampilkan semuanya ke dalam daftar, ke dalam sini. Semuanya akan ditampilkan dengan relasi ke pelanggan, mekanik, dan juga part. Kemudian setelah dia berelasi tadi itu ya, si model jual ini nanti akan mengirimkan view atau menampilkan view daftar penjualannya, daftar ini tadi. Karena dia kan berelasi tuh dengan si mekanik, dengan si pelanggan dan juga mekanik gitu. Kemudian untuk logika kita inputnya, logika create. Nah, jika kita tekan tombol penjualan di sini, nanti akan muncul dua form ya. Yang pertama ini untuk tabel jualnya, ini itu tabel jual, terus ini tabel mutasinya atau detailnya. Baik, yang pertama itu ini tuh di tabel jual, yang ini di tabel mutasi. Ini tuh sebagai detailnya. Jadi di sini itu ada nomor nota di sini. Untuk angka terakhir ini itu nanti ada logikanya ya. Terus ini ada tanggal. Terus ini ada customer, ada drop down-nya di sini kita bisa memilih. Ini karena dia berelasi dengan dengan tabel pelanggan tadi, yang mekanik juga dia berelasi dengan tabel mekanik. Kalau untuk jenis kendaraan dan nomor polisi, dia ini berelasi dia dengan ini pelanggan, jadi dia sudah terisi otomatis di sini. Kemudian di sini dia nanti ini untuk yang di tabel mutasi dia berelasi dengan tabel part jasa. Jadi kita bisa memilih part apa gitu yang ingin dibeli, yang ingin dijual. Terus di sini bisa menambahkan lagi. Jadi di dalam satu nota kita bisa ada banyak barang seperti itu. Jadi untuk logikanya di sini itu pada logika create-nya di
form ini tadi, form penjualan ini tadi, bisa kita lihat di sini ya. Form jual. Di sini dulu. Ketika kita klik tombol tambah penjualan tadi, dia akan mengarahkan kita ke penjualan create kan. Dia akan mengarahkan kita ke penjualan create. Yang di sini, dengan function create pada penjualan controller, di sini kita bisa lihat dia pada function create di controller ini dia mengambil. Nah, untuk di function create dia mengambil semua data dari model pelanggan, mekanik, dan juga perjasa karena untuk ditampilkan di dropdown yang sudah saya tunjukkan tadi kan. Kemudian untuk nomor bukti ataupun nomor notanya di sini itu yang angka terakhir tadi itu dia diambil dari ID transaksi terakhirnya atau ID transaksi terkini yang ditambah 1 agar dia terus berurutan seperti itu. Kemudian setelah itu dia akan menampilkan view form jualnya. View form jual yang ini tadi. Nah, dia akan menampilkan ini. Kemudian, jika kita ingin menyimpan data ini tadi, ini kan kita sudah mau mengimport nih, terus kita klik tombol simpan ini, yaitu ada di ini ya, tabel form jual saya. Di sini, root dia akan mengarahkan, browser akan mengarahkan ataupun meminta request untuk mengarahkan ke penjualan store. Root ke penjualan store. Di sini root penjualan store di penjualan controller. Bisa kita lihat di sini pertama-tama dia akan memvalidasi dulu data-data yang sudah kita inputkan tadi ini. Semua ini dia akan validasi dulu apakah sudah terisi atau belum, karena di sini itu wajib untuk diisi ya. Kalau dia tidak diisi, dia tidak akan bisa masuk terinput ke database. Kemudian di sini dia akan menyimpan ya. Di sini dia akan menyimpan data satu persatu dulu, mulai dari yang tabel jual dulu, setelah itu baru yang mutasi. Nah, di sini dia akan menyimpan tabel jual menggunakan ini model jual tadi. Semuanya sudah terisi tadi kan, dia harus divalidasi. Kemudian nanti akan masuk data-data tadi ini yang kan di dalam satu nota itu kan tidak hanya ada satu data gitu ya, satu barang gitu. Bisa aja kita melakukan transaksi itu ada banyak barang gitu. Nanti data-data itu akan masuk ke array sini, array di variabel mutasi data ini untuk antri gitu ya, untuk di looping sesuai dengan ID barangnya atau berapa jumlah dari barang yang diinputkan oleh user yang kita inputkan tadi. Tadi kan ada 2 nih di sini. Nah, dia akan melakukan looping nih nanti nih untuk kedua data ini. Kemudian untuk ini ya, quantity harga. Di sini dia akan validasi lagi. Nah, dia akan memvalidasi quantity, harga beli, dan juga harga jualnya. Jika ada data yang hilang atau tidak terisi gitu ya, maka dia akan melewati bars itu dan ada perintah continue untuk lanjut gitu. Kemudian di sini untuk menghitung labanya itu dengan cara harga jual dikurangi dengan harga beli dikali dengan quantity. Nah, untuk semua data-data tadi ya, kan ada dua barang ya di sini. Nah, untuk semua data tadi itu akan masuk ke array mutasi data ini untuk disusun di tabel sesuai dengan kolomnya. Kemudian di sini kan jika kita melakukan penjualan gitu ya, kita menjual barang kita ini, adanya penjualan oleh si pelanggan, maka stok di barang kita di tabel perjasa kita akan berkurang kan. Makanya di sini nanti adanya pengurangan ataupun ya decrement ini pengurangan dari stok awal. Kemudian semua data tadi akan masuk sekaligus gitu, akan insert ke tabel mutasi.
Nah, jika data-data tadi itu sudah valid gitu ya, udah benar, maka nanti dia akan tersimpan ke database dan memunculkan pesan transaksi penjualan dengan nomor nota sekian akan berhasil disimpan. Dan jika dia gagal, nah dia itu akan menghapus semua datanya gitu. Jadi tidak bisa hanya satu data saja, yang di sini saja misalnya. Yang di sini saja berhasil, di sini tidak gitu. Jadi harus dua-duanya itu harus nggak berhasil gitu, nggak bisa kalau ini berhasil ini enggak gitu. Jadi dia harus, jika ada satu gagal maka dia gagal semua. Barulah nanti jika dia gagal, nanti dia akan memunculkan pesan gagal untuk menyimpan transaksi ataupun pesan error. Seperti itu. Nah, jika kita ingin mengedit misalnya salah satu data di sini gitu kan, jika kita klik tombol edit, dia maka akan menampilkan untuk form editnya di sini. Itu logikanya itu di bagian sini ya. Nah, ketika kita klik tombol edit tadi, dia akan mengarahkan kita ataupun browser akan merequest untuk edit di root penjualan edit. Penjualan edit ini dengan function edit di penjualan controller. Bisa kita lihat di sini dia mengambil semua data di model jual, pelanggan, kanik, dan juga part. Kemudian akan menampilkan view, yaitu tampilan view editnya ya. Ini, tampilan ini. Nah, jika kita sudah mengedit gitu ya, misalnya ada yang mau kita edit, entah itu kita mau menambahkan barang gitu ya, atau mengganti mekaniknya gitu. Nah, nanti itu sebelum kita klik lagi untuk simpan perubahannya ini, simpan pengeditan tadi, maka dia akan divalidasi dulu. Dia akan ke function update dulu. Sebelumnya itu berarti dia ada di sini kan. Nah, di sini dia tuh di bagian ketika kita klik tombol simpan perubahan tadi, dia akan mengarahkan ke root penjualan update. Ini update di mana? Di sini update. Nah, di sini dia akan mengarahkan ke function update di penjualan controller. Yang ini, public function update ini ya. Itu tadi sama juga ya, dia berdasarkan ID tadi untuk ngedit tadi itu. Sesuai dengan ID yang kita pilih. Nah, sebelum dia menyimpan ke database, dia akan memvalidasi dulu tadi. Sama kayak tadi sebelumnya, dia akan memvalidasi semua data-data ini tadi, apakah sudah terisi atau belum nih, required. Dan ini harus wajib terisi semua ya, data-data yang berdasarkan ID tadi, ID yang kita pilih tadi. Kemudian jika sudah tervalidasi gitu ya, untuk yang bagian paling atas, untuk bagian tabel jual di sini, jika sudah tervalidasi, maka atau tadi kita mau mengganti si datanya, maka dia akan menghapus dulu data sebelumnya, dan mengganti dengan data yang baru. Itu tadi untuk yang bagian bawah sini. Nah, dia nanti akan menghapus dulu data sebelumnya, loopingan tadi itu, kemudian dia akan menyiapkan data barunya. Nah, di sini ada lagi untuk variabel mutasi data, di sini array untuk kita misalnya mau menambahkan tadi kan. Di sini kita mau menambahkan part lagi. Nah, maka nanti akan dimasukkan ke sini, ke array sini. Terus akan memvalidasi quantity, harga beli dan juga harga jualnya. Baru untuk penghitungan labanya tadi juga sama seperti tadi. Kemudian semua data yang ingin diubah atau diupdate tadi akan masuk ke array mutasi data ini, variabel mutasi data ini untuk nanti disimpan ke dalam database. Kemudian setelah validasinya itu sudah selesai, proses validasi loopingnya tadi sudah selesai,
maka nanti dia akan disimpan sekaligus gitu ke dalam database. Kemudian ini tadi juga untuk pengurangan stok tadi, pengurangan stok dari si partnya, ID part di sini tergantung dengan yang kita pilih. Part atau barang yang kita pilih, maka dia akan berkurang nanti di tabel per jasa. Kemudian setelah berhasil gitu ya, validasi yang sudah cocok, sudah benar, maka nanti akan ini menampilkan pesan bahwa transaksi itu bisa berhasil diperbarui. Dan jika gagal, dia akan menampilkan pesan seperti ini. Kemudian untuk function destroy-nya sendiri, itu bisa kita lihat di sini dia akan mengarahkan kita ke root delete, root penjualan delete di sini. Di penjualan controller dia merupakan function destroy. Nah, di sini kita bisa menghapus di sini ya. Di sini kita bisa menghapus datanya ini. Jika kita klik tombol ini ya, kita akan bisa menghapus datanya dengan perintah delete ini. Maka dia akan menghapus data dari tabel mutasi dan juga tabel jual. Kemudian kan berarti kalau kita menghapus ini tadi, menghapus data, berarti kan stoknya itu kembali lagi ya. Nah, disinilah logika untuk mengembalikan stok tadi. Tadi kan decrement, di sini dia increment, dia akan menambah lagi stok sesuai yang kita hapus tadi. Barulah di sini juga ada perintah untuk hapus, dan jika berhasil dihapus, dia akan memunculkan pesan transaksi penjualan berhasil dihapus. Jika gagal seperti ini, dia akan munculkan ini. Baik, di sini saya akan sekalian membahas logika untuk cetak nota di sini ya, cetak nota dan juga cetak rekap. Nah, untuk cetak nota di sini jika kita klik gitu ya, dia akan mencetak nota berdasarkan ID yang kita klik gitu ya, baris yang kita klik di sini. Jadi logikanya itu ketika kita klik ini ya, kita print nota, kita mengklik tombol cetak nota tadi, tombol print tadi, dia akan mengarahkan kita ke ini, ke root yang ini, ke root print nota, cetak nota yang ini. Dengan function cetak nota di penjualan controller, dia mengambil semua data di model jual dengan relasi ke part, pelanggan, dan juga mekanik. Tetapi berdasarkan ID tadi ya. Dia mencetaknya itu berdasarkan ID. Kemudian nanti akan menampilkan view untuk si penjualan nota atau view nota untuk cetak nota. Cetak detail ini sama aja ya dengan cetak nota. Nah, tapi dia di sini bisa menampilkan detail dari penjualan tadi. Ini untuk penjualan, satu baris penjualan nomor 1, ini dia detailnya. Kemudian untuk cetak rekap di sini kita bisa mengatur tanggal di sini ya, tanggal di mana kita ingin mencetak. Kemudian kita filter dan kita bisa mencetak rekap sesuai dengan tanggal yang telah kita pilih. Nah, di sini berarti kan di tabel jual ini kita bisa lihat untuk rekapnya. Nah, di sini dia akan mengarahkan ke penjualan rekap. Root rekap di sini. Nah, ini dia dengan nama function cetak rekap di penjualan controller. Nah, di sini kita akan memilih ini tadi kan, memilih tanggalnya, tanggal awal dan juga tanggal akhir di sini. Kemudian nanti akan memproses query ini, yaitu dimana akan mencetak gitu ya, atau akan memunculkan data
dengan tanggal sesuai ini tadi, variabel start dan juga end ini tadi. Lalu dia akan diurutkan dari tanggal yang terkini. Tanggal terbaru dia akan diurutkan order by. Lalu akan memunculkan view untuk rekap atau untuk cetak rekapnya. Baik, mungkin sekian saja review dari saya mengenai tabel pelanggan tadi dan juga tabel penjualan mengenai review crude-nya. Nah, mungkin mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.